Shalom Bapak Ibu dan Saudara, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion. Bapak Ibu dan Saudara, hidup kita adalah sebuah perjalanan. Perjalanan ini dipenuhi oleh tantangan, rintangan, dan berbagai peristiwa yang kadang membuat kita ingin berhenti atau bahkan menoleh ke belakang. Kita mungkin tergoda untuk mengingat masa lalu, merasa menyesal atas keputusan yang sudah kita ambil, atau berharap bisa kembali ke masa-masa nyaman. Namun Bapak Ibu dan Saudara, Yesus memanggil kita untuk terus maju tanpa menoleh ke belakang. Dalam Lukas 9 ayat 62, Yesus memberi peringatan yang sangat jelas ketika seseorang sudah memulai perjalanan iman, ia tidak boleh terus-menerus menoleh ke belakang. Sama seperti seorang petani yang sedang membajak tanah, jika ia terus menoleh ke belakang, maka alurnya akan menjadi tidak lurus. Begitu pula dalam kehidupan kita. Menoleh ke belakang akan mengganggu fokus kita dan menjauhkan kita dari tujuan yang Tuhan tetapkan. Ketika kita melihat ke masa lalu, kita menghambat diri untuk dapat bertumbuh dalam iman. Ada beberapa contoh dalam Alkitab yang bisa saja kita temukan tentang menoleh ke belakang. Saya kasih contoh tentang istri Lot. Dalam kisah kehancuran Sodom dan Gomora, Tuhan memberikan perintah tegas kepada Lot dan keluarganya untuk lari dan jangan menoleh ke belakang. Namun kita tahu bersama istri Lot tidak mematuhi perintah Tuhan. Dia menoleh ke belakang dan seketika berubah menjadi tiang garam. Apa yang membuat istri Lot menoleh? Mungkin dia merasa sayang meninggalkan kehidupan lamanya, atau ia tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Apapun alasannya, menoleh ke belakang menjadi suatu tragedi. Ini adalah gambaran jelas bahwa jika kita terus terikat dengan masa lalu, kita akan gagal melangkah menuju masa depan yang Tuhan janjikan. Ketika Tuhan memanggil kita, ia tidak ingin kita hidup dalam masa lalu, tetapi berfokus pada panggilannya yang baru. Seperti Paulus katakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Paulus memahami bahwa untuk mencapai tujuan rohani kita harus melupakan apa yang ada di belakang kita dan fokus pada panggilan Allah di masa depan. Nah, ketika kita menoleh ke belakang, kita bisa kehilangan kesempatan untuk melihat apa yang sudah Tuhan siapkan di masa depan. Masa lalu tidak dapat diubah, tetapi masa depan ada di tangan Tuhan. Apa yang membuat kita cenderung menoleh ke belakang? Ada beberapa alasan yang sering kali kita alami. Kenyamanan di masa lalu. Kadang kita merasa bahwa masa lalu lebih mudah atau lebih nyaman daripada menghadapi tantangan masa kini. Kita mungkin merindukan hari-hari ketika segala sesuatu tampak lebih sederhana. Tetapi kenyataannya masa lalu sudah berlalu. Dan Tuhan memanggil kita untuk berani menghadapi tantangan masa kini dan masa depan dengan iman. Yang kedua, penyesalan dan kesalahan. Seringkali kita terjebak dalam penyesalan atau kesalahan yang telah kita buat. Kita merasa bersalah atas keputusan yang kita lakukan atau dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Tetapi Tuhan menawarkan pengampunan dan kesempatan untuk memulai hidup yang baru. Mengingat Yesus katakan, jika kita mengaku dosa, Tuhan adalah setia dan adil. Tuhan mengampuni kita bahkan mungkin karena ketidakpastian akan masa depan yang kita alami. Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan masa lalu menghalangi Anda untuk melihat rencana Tuhan yang indah. Menoleh ke belakang hanya akan memperlambat Anda dan membuat Anda kehilangan fokus dan tujuan yang sudah Tuhan tetapkan. Mari kita belajar untuk percaya kepada Tuhan, fokus pada panggilannya, dengan iman melangkah menuju masa depan dengan penuh pengharapan dan janji-janji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman, untuk renungan yang boleh kami dengar bersama. Seringkali Tuhan kami lalai untuk menjalani kehidupan. Seringkali kami hidup di dalam dosa. Bahkan seringkali kami tidak berani menatap masa depan dengan ketakutan, dengan keraguan, dengan ketidakpastian. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa ketika kami melihat ke depan, ada pengharapan, ada kesempatan yang dapat kami jalani. Karena kami tahu kami berjalan bersama dengan Tuhan. Untuk itu Tuhan, tuntunlah kami, berjalanlah terus bersama dengan kami. Karena kami tahu kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini biarlah Tuhan boleh memberkati kehidupan kami dan hidup kami boleh terus mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.